Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan UMN Al-Wasliyah mengadakan serangkaian perlombaan untuk memeriahkan Milad Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ke-91. Perlombaan ini diikuti oleh dosen, pegawai, dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. UMN Al-Wasliyah mengadakan serangkaian lomba untuk memeriahkan Milad Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ke-91 tahun. Perlombaan tersebut antara lain Syarhil Quran, Pidato Sejarah Al-Wasliyah, Puisi Keal-Wasliyahan, dan karya tulis ilmiah. Perlombaan ini diperuntukkan bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Untuk dosen dan pegawai, perlombaan dilaksanakan secara tatap muka dan telah dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 17 November 2021. Kegiatan ini berlangsung di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Sedangkan perlombaan bagi mahasiswa dilaksanakan secara daring melalui pengumpulan video dan karya tulis ilmiah. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Andes Haji Milhan MA sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh UMN Al-Wasliyah. Beliau mengatakan, dengan adanya perlombaan ini maka seluruh dosen, pegawai, dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah menjadi lebih mengenal sejarah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya sebagai Ketua BPH UMN Al-Wasliyah dan juga pengurus Al-Wasliyah Sumatera Utara sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh UMN Al-Wasliyah ini. Artinya apa? UMN Al-Wasliyah ini kan perguruan tinggi di bawah naungan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Berarti UMN ingin menyampaikan kepada seluruh warga UMN Al-Wasliyah bahwa Al-Jam'iyatul Wasliyah itu punya sejarah yang panjang, di mana kehadiran Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930 dalam rangka untuk bagaimana menciptakan kesatuan umat, membangun sinergisitas. Disitulah kiranya para tokoh-tokoh yang pada saat itu masih pelajar ingin membangun bangsa ini. Oleh karena itu nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh para penggagas, pendiri daripada Al-Jam'iyatul Wasliyah ini dapat tersemai dan diaplikasikan oleh generasi muda, terutama para dosen Al-Wasliyah, para pimpinan, mahasiswa, sehingga mereka bisa nanti hidup di tengah masyarakat itu punya nilai-nilai yang khas, yaitu nilai-nilai yang mau bersilaturahmi, menggabungkan ataupun melakukan wasilah satu dengan yang lain, siapapun dia. Kalau ini sudah diciptakan, insya Allah kampus Al-Wasliyah ini akan menjadi kampus yang marhamah. Beliau juga menambahkan bahwa peserta yang mengikuti perlombaan ini sangat antusias. Para peserta harus membaca sejarah Al-Wasliyah terlebih dahulu agar bisa memaparkannya dengan baik. Hal serupa juga disampaikan oleh peserta. Para peserta sangat senang dengan adanya perlombaan ini. Jadi saya sebagai dosen, sebagai dekan, sangat mengapresiasi dan sangat menyenangi kegiatan ini, sehingga kita bisa memang menjadi betul-betul orang Al-Wasliyah. Jadi kita memang jangan sampai kita yang bertugas atau berprofesi di UMN Al-Wasliyah tidak memahami nilai-nilai apa yang terkandung dalam Milad Al-Wasliyah itu. Jadi memang kita haruslah sangat senang dengan acara ini, sehingga menimbulkanlah nilai-nilai ke-Al-Wasliyahan kita yang semakin baik. Saya merasa alhamdulillah sekali ya, ini kegiatan yang sangat perlu diapresiasi menurut saya. Karena dari yang terlihat tadi kan, kita sama-sama senang, sama-sama ketawa, sama-sama bahagia, benar-benar mencerminkan sifat dari pribadi wasliyah itu tadi gitu. Yaitu yang menghubungkan ukhuwah, menghubungkan persaudaraan gitu ya. Diharapkan dengan adanya lomba ini, dosen dan pegawai akan menjadi semakin akrab dan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman.
Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, LL Dikti melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pemetaan mutu di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk membangun mutu dan kualitas universitas di Sumatera Utara. Pihak LL Dikti melaksanakan Monef ke UMN Al-Wasliyah yang dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar dan dihadiri oleh 4 orang dari kementerian dan sivitas akademika dari UMN Al-Wasliyah. Monef ini dilakukan untuk meninjau universitas jauh mana sudah berkembang dan memiliki mutu. Ketua tim Monef ini mengatakan dokumen-dokumen yang ada di UMN Al-Wasliyah sudah lengkap dan berharap semoga dokumen-dokumen tersebut bisa berubah menjadi digital dan tidak hanya dalam bentuk print out saja. Dan semoga UMN Al-Wasliyah bisa segera untuk akreditasi. Kalau kita lihat dokumen-dokumen UMN Al-Wasliyah itu masih lengkap ya, masih bagus ya. Artinya seperti yang disampaikan Bapak tim ahli tadi, kita hanya berharap supaya dokumen-dokumen fisik itu bisa dibuat menjadi dokumen-dokumen digital. Mungkin seperti itu ya, Pak tim ahli. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah mengatakan, ada beberapa saran yang mereka sampaikan. Salah satunya adalah untuk menambah dan memacu dosen-dosen kita untuk melakukan S3. Paling tidak 40% bergelar doktor agar kita bisa mendapatkan akreditasi lebih baik. UMN Al-Wasliyah bisa unggul. Ketika Permendikbud nomor 3 2020 diluncurkan tentang MBKM Kampus Merdeka, dan kita sudah menyahuti dan sudah melaksanakan beberapa hal sesuai dengan Permendikbud tersebut. Mereka sangat mengapresiasi itu, antara lain kita sudah melaksanakan kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, dan beberapa hal lagi. Antara lain sudah kita bergerak maju untuk merevisi kurikulum kita. Yang mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai melaksanakan kurikulum yang baru tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. UMN Al-Wasliyah sangat apresiasi dari pihak LL Dikti sudah mau datang dan melakukan pembinaan kepada universitas. Berdiskusi tentang hal-hal untuk kemajuan UMN Al-Wasliyah ke depannya. Pada dasarnya, apa yang sudah disampaikan oleh tim Monef sudah sesuai dengan visi misi universitas. Dari UMN Al-Wasliyah, Roy Ganes dan Rifki Kusuma mengabarkan. Selanjutnya, FKIP UMN Al-Wasliyah mengadakan acara pelepasan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa MBKM. Diharapkan kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan oleh FKIP UMN Al-Wasliyah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan acara pelepasan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sebanyak 10 orang mahasiswa UMN Al-Wasliyah dinyatakan lulus untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Ada 2 mahasiswa dari program studi pendidikan matematika, 1 mahasiswa pendidikan PPKN, 1 mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, dan 6 mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Sebagian besar dari 10 mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang dinyatakan lulus akan berangkat ke Sulawesi untuk mengikuti program ini. Kegiatan pelepasan mahasiswa direncanakan akan terus dilakukan oleh FKIP UMN Al-Wasliyah. Ya, insya Allah akan dibuat rutin bila ada mahasiswa kita yang akan pergi ke universitas lain daripada kita. Insya Allah dibuat rutin. Dengan adanya program pertukaran mahasiswa ini, diharapkan mahasiswa UMN Al-Wasliyah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang dapat diimplementasikan di UMN Al-Wasliyah. Harapan saya untuk mahasiswa yang berangkat, yang acara MBKM ini mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang bisa diimplementasikan di UMN Al-Wasliyah ini. Dan menjadi motivasi kawan-kawan lainnya untuk mengikuti program MBKM ini. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini.
Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.